Mata Pelatihan 5, Pelaksanaan Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana, BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi RENOPS Darurat Bencana. Mata pelatihan ini membahas tentang langkah penyusunan kerangka operasi, tugas atau fungsi organisasi terkait OPD, penentuan sumber daya, pelibatan para pihak, strategi pengendalian, kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu 1. Penentuan kerangka operasi dan penentuan sumber daya operasi. 2. Strategi pelibatan para pihak dan pengendalian operasi. 3. Penyusunan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana operasi. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Penentuan kerangka dan sumber daya operasi. Penentuan kerangka operasi darurat bencana meliputi tujuan atau tugas pokok dan sasaran dan penentuan prioritas operasi menggunakan formulir 2, organisasi SKPDB, sumber daya operasi, dan pelibatan para pihak menggunakan formulir 3-5, tugas bidang atau subbidang susunan organisasi SKPDB menggunakan formulir 6-7, strategi pengendalian, jaring komunikasi, dan instruksi koordinasi menggunakan formulir 8-10, kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan, masa berlaku, dan jadwal peninjauan dan pemutakhiran menggunakan formulir 11. Formulir-formulir di atas menjadi dasar penulisan rencana operasi yang ditulis sebagai dokumen melalui instrumen formulir 12. Bagi daerah yang telah memiliki rencana kontingensi untuk bahaya dan lokasi yang sama, kerangka operasi penanganan kedaruratan dapat disusun dengan mengacu rencana kontingensi dengan mengidentifikasi dan mengubah sesuaikan dengan situasi aktual. Bagi daerah yang belum memiliki rencana kontingensi, penentuan kerangka operasi dapat menggunakan perangkat-perangkat formulir. Penentuan kerangka operasi meliputi tugas pokok atau tujuan, sasaran, prioritas operasi, langkah-langkah operasi, struktur SKPDB, tugas-tugas bidang, instruksi koordinasi. Tugas pokok atau tujuan operasi merupakan huraian naratif atau tabel tugas pokok organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana di dalam operasi penanganan darurat yang dilakukan dalam periode atau proyeksi waktu operasi yang ditentukan. Tugas pokok atau tujuan dinyatakan dengan nama organisasi komando, batasan waktu operasi atau hari, tujuan-tujuan operasi, meliputi penyelamatan jiwa, penyelamatan aset warga dan pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi atau penyintas di wilayah terpapar, prinsip-prinsip pelaksanaan operasi. Penentuan kerangka operasi yang kedua adalah sasaran yang merupakan hasil atau target operasi yang ditetapkan. Ketiga, yaitu prioritas operasi adalah identifikasi dan menetapkan prioritas sektor dan prioritas tindakan yang menjadi kegiatan pokok. Keempat, langkah-langkah operasi dengan menetapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu operasi yang ditetapkan. Tugas pokok atau tujuan, sasaran, prioritas operasi, dan langkah-langkah operasi menggunakan formulir 2. Berikut merupakan gambaran formulir 2 dan petunjuk pengisiannya. Formulir ini terdiri dari beberapa aspek yang perlu dilengkapi terkait tujuan atau tugas pokok dan sasaran, yaitu periode operasi atau tanggal dan waktu, tujuan atau tugas pokok, sasaran atau target operasi, prioritas operasi, perkiraan cuaca selama periode operasi, instruksi keselamatan. Selanjutnya, formulir perlu dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Penentuan kerangka operasi yang kelima adalah struktur SKPDB yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan struktur organisasi PDB dan personil yang bertanggung jawab di setiap bidang. Struktur SKPDB dapat menggunakan formulir 3 dan formulir 6. Berikut ini adalah gambaran formulir 3 tentang bagan struktur komando operasi. Merujuk pada petunjuk pengisian, keterangan formulir yang perlu dilengkapi antara lain, periode operasi berupa tanggal dan waktu, bagan struktur komando operasi, nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Gambar ini menunjukkan formulir 6 tentang susunan organisasi.
Berdasarkan bagan struktur komando operasi yang telah dibuat dengan menggunakan formulir 3, tabel pada formulir 6 digunakan untuk menjabarkan susunan organisasi beserta nama personil yang menjabat dalam organisasi PDB. Penentuan kerangka operasi yang keenam adalah tugas-tugas bidang yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan tugas-tugas setiap bidang. Tugas-tugas bidang dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 7. Berikut ini adalah gambaran formulir 7 tentang tugas fungsi, atau bidang, atau klaster, atau seksi, atau unit. Keterangan yang perlu dilengkapi dalam formulir ini meliputi nama fungsi, atau bidang, atau klaster, atau seksi, atau unit, penjabaran fungsi, penjabaran tugas, deskripsi kegiatan, dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Penentuan kerangka operasi yang terakhir adalah instruksi koordinasi, yaitu dengan menetapkan instruksi-instruksi komando dan koordinasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SKPDB. Instruksi koordinasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 9. Berikut adalah gambaran formulir 9 tentang instruksi koordinasi. Formulir ini berisi keterangan-keterangan yang perlu dilengkapi seperti perintah berupa satu kalimat instruktif yang dikeluarkan, jangkauan perintah atau instruksi, keterangan atau instruksi lain yang diperlukan, dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Dalam proses penyusunan rencana operasi juga diperlukan penentuan sumber daya operasi. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya logistik, peralatan, manusia, dan anggaran. Hal ini perlu mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan, dan sumbernya. Proses identifikasi sumber daya operasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 4 berdasarkan isian tugas dan kegiatan masing-masing fungsi atau bidang pada formulir 7. Penentuan sumber daya operasi dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu pertama, identifikasi dan analisis potensi dan kesenjangan kapabilitas siaga darurat, meliputi identifikasi kebutuhan, ketersediaan, dan kesenjangan sumber daya. Kedua, identifikasi sumber daya dalam pemenuhan kesenjangan, meliputi identifikasi sumber daya daerah, identifikasi pihak berwenang dalam mobilisasi sumber daya, dan identifikasi sumber daya luar daerah atau eksternal. Ketiga, peninjauan keperluan kemudahan akses, meliputi identifikasi peraturan atau regulasi yang mengatur tentang kemudahan akses dan mobilisasi sumber daya daerah untuk kepentingan penanganan darurat bencana, serta menyiapkan kebutuhan kebijakan dan persyaratan administratif untuk memudahkan akses sumber daya. Gambar ini menunjukkan formulir 4 mengenai identifikasi sumber daya operasi dengan keterangan-keterangan yang perlu dilengkapi dalam bentuk tabel, meliputi bidang atau tugas atau kegiatan pokok, kategori sumber daya, misalnya manusia, peralatan, bahan, dan lainnya, kemampuan sumber daya, jumlah kebutuhan, jumlah tersedia, lokasi sumber daya, kelebihan sumber daya, kekurangan sumber daya, sumber bantuan, jumlah sumber daya, dan perkiraan waktu penerimaan. Sama dengan formulir lain, formulir ini perlu dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Pokok bahasan 2. Penentuan strategi operasi. Setelah dilakukan penentuan kerangka dan sumber daya operasi, diperlukan penentuan strategi pelibatan para pihak dalam proses penyusunan rencana operasi. Pemerintah merupakan pemangku utama dalam penanganan operasi kedaruratan. Meski demikian, pelibatan para pihak sebagai kapasitas penanggulangan kedaruratan bencana di daerah juga menjadi penting. Dengan keberagaman yang ada, maka diperlukan pemetaan para pihak. Hal ini diperlukan agar peran, fungsi, kontribusi, dan tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan mandat dan kapabilitas lembaga atau organisasinya. Penentuan keterlibatan para pihak dalam operasi dilakukan melalui identifikasi dan menetapkan para pihak internal dalam daerah berdasarkan kapabilitas untuk terlibat dalam operasi, identifikasi dan menetapkan para pihak eksternal dari luar daerah berdasarkan kapabilitas untuk terlibat dalam operasi. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka perlu tidaknya keberadaan pos pendamping dapat ditentukan. Menyiapkan kebutuhan informasi dan pendukung lainnya.
Proses menentukan pelibatan para pihak dalam operasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 5. Berikut ini adalah gambaran formulir 5 tentang pelibatan para pihak dalam operasi. Dalam formulir ini, perlu dilengkapi keterangan seperti nama organisasi atau lembaga, kompetensi bidang dalam kedaruratan, disertai nama pejabat komando operasi, kekuatan sumber daya, meliputi jumlah dan kemampuan sumber daya, bidang operasi, meliputi proyeksi kontribusi organisasi dalam bidang atau klister operasi, keterangan atau informasi lain yang diperlukan. Selain itu, formulir ini perlu dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Lebih lanjut, dalam proses penyusunan rencana operasi diperlukan penentuan strategi pengendalian, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Komando dan kendali, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi, dan 4. Informasi. Keempat komponen tersebut saling terkait dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Pertama, komando dan kendali ditentukan melalui identifikasi dan penetapan tentang kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penanganan darurat bencana. Kedua, strategi dan mekanisme koordinasi ditetapkan untuk memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis, dan saling mendukung dalam penanganan darurat bencana dengan menetapkan periode waktu, para pihak yang terlibat, dan jika diperlukan adalah penjenjangan koordinasi. Ketiga, strategi komunikasi disusun untuk efektivitas komunikasi SKPDB dengan menetapkan moda dan jalur-jalur komunikasi yang digunakan, dan pengelolaan diseminasi informasi kepada masyarakat dengan menetapkan tata kelola informasi penanganan. Terakhir, penetapan mekanisme pengelolaan data dan informasi. Pengelolaan ini merupakan kunci dalam pengambilan keputusan, perumusan tujuan atau sasaran, rencana, taktik maupun pengkajian efektivitas penanganan darurat bencana. Komando dan kendali meliputi komandan, pos komando atau posko, pos lapangan, posisi pos pendukung atau pendamping. Proses menentukan komando dan kendali operasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 8A. Gambar ini menunjukkan formulir 8A mengenai pengendalian operasi yang berisi tentang komando dan kendali operasi. Di dalam formulir ini, keterangan yang perlu dilengkapi adalah jenis pos yang ada dalam operasi, lokasi, meliputi letak atau alamat pos operasi dan titik koordinatnya, peran dan tugas pos operasi, pimpinan atau koordinator yang bertanggung jawab, dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Komponen strategi pengendalian selanjutnya adalah koordinasi, yang terdiri dari koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal, yang bertujuan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, memadukan upaya penanganan dan menghindari konflik antar lembaga yang membuat keraguan masyarakat terdampak. Koordinasi horizontal dilakukan di antara pelbagai pelaku tanggapan, baik kementerian, lembaga dan organisasi non-pemerintah dan unit pemerintahan. Koordinasi vertikal dilakukan antar entitas-entitas nasional dan daerah dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah, seperti dinas dan badan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, organisasi masyarakat di daerah maupun tokoh masyarakat. Koordinasi klaster PB dilakukan antar entitas daerah, nasional, dan juga internasional sesuai pembagian isu tematik dan atau klaster atau subklaster yang ada. Koordinasi klaster berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bidang-bidang operasi, khususnya dalam proses evaluasi, perencanaan, dan pengelolaan distribusi sumber daya. Proses menentukan mekanisme koordinasi operasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 8B. Gambar ini menunjukkan formulir 8B mengenai pengendalian operasi yang berisi tentang koordinasi operasi. Di dalam formulir ini, keterangan yang perlu dilengkapi adalah jenis koordinasi atau nama pertemuan, periodisasi atau waktu pertemuan koordinasi, tujuan pertemuan koordinasi, hasil yang diharapkan dari koordinasi, dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Dalam struktur organisasi komando, komunikasi harus bersifat dua arah yang memungkinkan pejabat yang lebih tinggi memberikan arahan dan pejabat bawahan mengajukan pertanyaan, menyampaikan informasi menyangkut kegiatan penanganan darurat dan permintaan sumber daya.
jalur komunikasi formal perlu diciptakan jika melibatkan dukungan mekanisme birokrasi dan hubungan formal antar lembaga. Jalur komunikasi informal juga dapat menjadi jalan untuk keputusan memobilisasi sumber daya dengan cepat dan kebutuhan yang mendesak di lokasi terdampak. Proses menentukan mekanisme dan moda komunikasi operasi dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 10. Pengelolaan data dan informasi adalah kunci dalam pengambilan keputusan, perumusan tujuan atau sasaran, rencana, taktik maupun pengkajian efektivitas penanganan darurat bencana. Standarisasi pengumpulan, pengiriman, integritas, dan interoperabilitas data menjadi penting untuk memastikan relevansi dan kualitas data. Efektivitas pengelolaan dan berbagi informasi meningkatkan pemahaman situasi secara waktu terkini. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi, metode analisis, dan pengguna akhir yang memberikan data mentah. Agar mekanisme berbagi informasi menjadi efektif, perlu dirumuskan format dan standar data bakunya sebagai data primer. Selain itu, data dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber lainnya, termasuk laporan maupun media sosial. Proses menentukan mekanisme informasi operasi ini juga dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 10. Berikut adalah gambaran formulir 10 mengenai penentuan mekanisme dan moda komunikasi operasi darurat. Keterangan yang perlu dilengkapi dalam formulir ini meliputi moda atau jenis saluran komunikasi, fungsi setiap moda komunikasi, detail atau alamat saluran dari setiap moda komunikasi, keterangan atau informasi lain yang diperlukan. Selain itu, formulir dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Pokok bahasan 3, kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Penentuan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana operasi dilakukan melalui kegiatan seperti menentukan dan menetapkan kerangka kerja monitoring dan evaluasi, menentukan dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip akuntabilitas, menentukan dan menetapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi. Proses menentukan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dapat menggunakan perangkat atau lembar kerja pada formulir 11. Berikut adalah gambaran formulir 11 terkait kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan operasi darurat, termasuk masa berlaku serta jadwal peninjauan dan pemutakhiran. Di dalam informasi ini, keterangan yang perlu dilengkapi antara lain, kerangka atau nama aktivitas, misalnya pemantauan, evaluasi, atau pelaporan, periode atau waktu pelaksanaan, materi atau hal yang menjadi fokus aktivitas. Formulir ini juga perlu dilengkapi dengan nama dan jabatan yang menyiapkan formulir, serta tanggal dan waktu pengisian formulir. Berikut ini adalah ringkasan dari mata pelatihan 5. Kerangka operasi ditetapkan dengan merujuk pada rencana kontingensi yang ada atau menggunakan formulir khusus untuk daerah yang belum memiliki rencana. Ini mencakup penentuan tujuan operasi, prioritas, langkah-langkah operasional, struktur komando, tugas-tugas bidang, dan instruksi koordinasi. Sumber daya operasi seperti logistik, peralatan, manusia, dan anggaran ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan, ketersediaan yang ada, dan kemungkinan kesenjangan sumber daya. Strategi operasi melibatkan penentuan peran para pihak dan strategi pengendalian. Para pihak, baik internal maupun eksternal, diidentifikasi berdasarkan kapabilitasnya untuk berkontribusi dalam penanganan darurat. Strategi pengendalian meliputi komando dan kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif dalam situasi bencana. Kerangka pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RunOps melibatkan pengaturan sistem monitoring, evaluasi kinerja, dan mekanisme pelaporan yang memenuhi standar akuntabilitas. Ini termasuk penetapan kerangka kerja, mekanisme pertanggungjawaban, dan format pelaporan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan operasi darurat. Terima kasih.